Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para habaib, para alim ulama yang kami muliakan dan kami hormati, khususnya orang tua kita, guru kita, Abuya Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, juga Kiai Haji Mahfud Asirun, sudah tadi barusan memberikan kepada kita bekal-bekal. Kiai Mullah Mukhtar, Kiai Lutfi, Kiai Ali, Kiai Muhsin, Kiai Mulawir Asri, kemudian Ustaz Nasir, Kiai Ali barusan datang, Kiai Lutfi, dan semua saja yang minta izin tidak bisa disebut nama satu persatu. Alhamdulillah, pagi hari ini kita meneruskan kembali. Tadi sempat disampaikan Pak Kiai Munar Mukhtar bahwa terakhir kita subuhan bersama itu Oktober, Jumat pertama Oktober, libur November, Desember, mau mulai Januari, lagi pada keliling dan harinya. Jadi akhirnya sebetulnya mau bolongnya 2 bulan aja, tapi ternyata di bulan ketiga banyak yang tidak berada di Jakarta. Akhirnya kita putuskan mulai Februari. Insya Allah sesudah ini nanti kita jalankan rutin lagi. Jadi terjaga silaturahmi kita. Dan alhamdulillah berkat doa yang diberikan selama ini, perjalanan kita ini memang mengalami perubahan yang agak signifikan. Jadi gini, kalau dulu ini saya sering bilang saya tahanan kota, nggak pergi-pergi. Sekarang bebas tahanan kotanya, jadi terus bisa keliling kemana-mana. Cuman gitu, kita yang keliling ada orang lain yang pusing. Nah, itu kalau kita jalani. Kemarin sempat ramai itu gara-gara kaos tulisan itu. Nah, perjalanan ini panjang. Barangkali itu salah satu harapan dari majelis pagi hari ini adalah satu, mohon didoakan agar perjalanan ini bisa. Kemudian tantangannya tidak kecil, nanti saya ceritakan sebagian. Yang kedua, ke depan kami ingin harap ini bisa menjadi kesempatan untuk saya dikeliling kemana-mana dan ada perkembangan, tapi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi secara intensif itu tidak seperti dulu. Kalau dulu itu lebih mudah. Di semua tempat yang kita datang selalu di situ ada pencegahan, selalu ada penghalangan, dan yang salah satu yang terbesar penghalangannya di Banten. Sampai ketua panitianya hilang dalam artian menghilang, saking sudah tidak tahan menghadapi tekanan. Jadi nggak bisa dihubungi, nggak bisa bubar tidak. Jadi memang ada sebuah tekanan yang cukup serius. Tapi kalau ditanya siapa yang melakukan, kita juga tidak tahu. Tidak tahu dalam artian tidak terlihat badannya, tidak terlihat wujudnya, tetapi terasa tekanan. Nah, kalau dibilang itu sistematis, terstruktur, apa itu namanya? Terus itu ya, ini masifnya nggak kelihatan ini. Terstruktur dan sistematis, tapi tidak terlihat masif. Nah, di semua tempat barangkali ada kabar-kabar di sosial media yang beredar seperti itu. Nah, pertama kali kami pergi itu ke Medan, tapi betul kalau boleh saya sampaikan, di Medan itu kita juga tidak mengira, dan di semua tempat yang kami datangi itu tidak mengira bahwa jumlahnya akan melampaui
ketika ke Ciamis Tasik, itu sampai mereka semua di sana juga menyampaikan, kita kalau bikin konser dangdut aja nggak bisa segini konser, tapi begitu bergerak ini luar biasa. Jadi apa pelajaran barangkali? Pelajaran penting di sini adalah kemauan, keinginan untuk perubahan itu tinggi sekali, luar biasa. Apalagi di kalangan umat itu luar biasa kuat. Jadi sejauh ini terasa bahwa ada satu usaha sistematis. Tapi kita semua justru membuat barisan itu makin merasa memang perubahan itu diperlukan. Apa yang mau begini terus gitu. Nah, perubahan itu diperlukan. Jadi langkah yang dikerjakan itu tidak membuat kendor, malah membuat makin semangat. Makin semangat, di mana-mana makin semangat. Yang menarik, di dalam, saya cerita sedikit, di dalam Partai Nasdem itu kan ada yang rombongan tidak setuju Anies itu lambang anti minoritas, lambang begitulah pokoknya. Gara-gara ini semua mereka jadi berbalik. Ternyata ada yang nggak benar di Republik ini. Jadi dulu kan karena sebarisan tidak pernah merasa ada masalah. Akibat peristiwa ini semua merasakan ini nggak benar. Keadilan sosial, keadilan untuk semua. Dan itu kalau sudah di daerah, Masya Allah. Baik kita ini dengan segala macam tantangannya, Jakarta ini secara umum kehidupan ekonomi itu baik. Tapi begitu sudah sampai ke daerah, keadaan ekonomi itu sulit. Seberat-beratnya di Jakarta, kita itu dekat dengan pusat gula, pusat perekonomian, seberat-beratnya di sini. Begitu sampai di daerah, bukan hanya berat secara ekonomi, tapi sumber dayanya tidak ada. Dan ketimpangannya ekstrim. Bayangkan di tempat yang punya kekayaan alam luar biasa, di situ kemiskinannya luar biasa. Itu syarat untuk marah ada. Lengkap syarat untuk marah itu. Karena kekayaan alamnya melimpah. Jadi kami sudah ke beberapa tempat, ada mulai dari Sumatera Utara, kemudian Makassar, Papua, Aceh, Riau, Sumatera Barat, dan kemarin saya pulang dari NTB, Lombok, Bima, Sumbawa. Dan kita melihat ke depan keterwakilan, aspirasi dan lain-lain harus juga mencerminkan proporsi. Itulah sebabnya mengapa isu keadilan itu yang kita bawa. Jadi para alim ulama yang saya hormati, perjalanan selama 2 bulan ini alhamdulillah berjalan baik. Mudah-mudahan ke depan bisa begitu terus. Dan kita sering ketemu situasi di mana dihalang-halangi. Karena dengan dihalang-halangi itu yang terjadi justru aktivitasnya bisa lebih besar. Justru lebih besar. Itulah hikmahnya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Dan untuk diketahui juga bahwa jejaring di dalam itu unik. Jadi banyak petugas di daerah itu secara tertutup menyampaikan bahwa pokoknya kita harus mengerjakan larangan-larangan itu, tapi jalan-jalan aja dah. Tapi secara resmi harus ada larangan-larangan itu. Jadi kelihatan seperti tidak lebih dari membatalkan kewajiban. Karena sebagai bawahan, ini situasi yang sangat tidak sehat sebetulnya. Mungkin itu para ulama, para habaib yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير التاجي فلا أبر في قول منه على نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند الملوك على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاءك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا ومرها ومن علومك علم اللوم والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفسنا تقناتي من زلتهم حرما إن الكبائر في الغفران كالجنان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربك لا يقسمها تأتي على حسب العصيان في الحساب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقلب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأول يا عزيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صوم صلاة منك دائما
وسلم دائما أبدا على حبيبك